Halo guys, hari ini kita akan belajar mengenai subprogram, di mana di sini kasus yang kita bahas adalah bagaimana menentukan nilai terbesar dari dua buah bilangan. Nah, di sini saya akan berikan dua versi jawaban. Yang pertama menggunakan prosedur, kemudian yang kedua menggunakan function. Oke, kita langsung bahas yang pertama. Contoh soalnya itu adalah kalian disuruh membuat algoritma dengan prosedur. Nah, jadi di soalnya disuruh membuat algoritma dengan prosedur untuk menentukan nilai terbesar dari A dan B. Jadi ada dua buah bilangan A dan B. Yang manakah yang paling besar? Jadi seperti itu. Nah, nilai A dan B itu dibaca di algoritma utama. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dikirim melalui parameter masukan. Nah, jadi nanti prosedurnya akan berisi parameter masukan atau parameter jenis input. Nah, penentuan nilai terbesar dan pencetakan dilakukan di dalam prosedur. Oke, jadi di algoritma utama itu bagiannya hanya menginput A dan B, kemudian memanggil prosedur. Nah, sedangkan di prosedur bagiannya adalah bagaimana menentukan atau memilih bilangan yang lebih besar kemudian mencetaknya. Oke, kita langsung aja ke dalam prosedurnya. Di sini saya jelaskan dalam bentuk flowchart dulu ya. Oke, ups. Nah, jadi flowchart untuk programnya sendiri, untuk prosedur gitu ya, untuk prosedur menentukan mana bilangan terbesar, ini kita kasih nama misalnya tentukan maksimum. Nah, jenis parameternya adalah input. Yang penting dia adalah dua buah bilangan bulat. Misalnya kita kasih nama X dan Y. Tapi kan di soal A dan B itu nggak masalah. Nama parameter itu tidak masalah. Yang penting tipe datanya sama yaitu bilangan bulat. Nah, jadi misalnya di sini namanya X dan Y itu tidak masalah. Nah, kemudian kita perlu mendeklarasikan variabel yaitu max. Variabel ini gunanya adalah untuk menyimpan nilai terbesarnya nanti. Nah, kemudian di sini mulai, yang mana sih yang lebih besar? Itu kan logikanya adalah kalau X lebih besar daripada Y, berarti X lah maksimal. Sedangkan kalau sebaliknya berarti Y yang maksimal. Berarti di sini kita bandingkan dulu, apakah X lebih besar daripada Y? Jika ya, maka max sama dengan X. Jika tidak, maka max sama dengan Y. Nah, setelah itu kita akan mencetak nilai max. Oke? Kalau kalian misalnya langsung mencetaknya sih nggak masalah juga ya. Jadi di sini kalian nggak usah ada variabel max, kalian langsung apakah X lebih besar daripada Y, jika ya langsung output mencetak X. Kemudian di tidaknya langsung output mencetak Y, misalnya seperti itu juga bisa, dan kemudian mereka berdua langsung lari ke selesai. Itu juga bisa sih gitu kan. Nah, dengan menggunakan prosedur yang sudah kita buat, tentukan maksimum, kita akan panggil dia di algoritma utama. Tapi sebelumnya di algoritma utama, karena kita harus menginput dua buah bilangan si A dan si B, maka kita memerlukan deklarasi variabel A dan B, yaitu bilangan bulat atau integer. Dan kita harus mendeklarasikan juga variabel prosedur apa yang kita miliki. Jadi di sini prosedur tentukan maksimum. Nah, input X, Y integer. Kemudian di sini kita membaca nilai A dan B, karena di sini nama variabelnya A dan B. Lalu di sini tinggal memanggil prosedur tentukan maksimum A, B. Nah, karena di sini nama variabelnya ingat A dan B, maka kita memanggilnya dengan A dan B. Otomatis nantinya A ini akan mengisi tempat X dan B akan mengisi tempat Y. Gitu. Itulah otomatis nilainya langsung disesuaikan. Oke, kita akan langsung menuju ke pseudocode-nya. Jadi di sini nama prosedurnya adalah tentukan maksimum dengan input X dan Y sebagai bilangan bulat. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel max seperti di flowchart tadi, tipenya integer, nanti untuk menyimpan siapa yang terbesar. Jika X lebih besar daripada Y, maka max sama dengan X. Else, jadi selain itu berarti otomatis max-nya sama dengan Y. And if. Nah, terakhir baru cetak atau write max. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk di algoritma utamanya, namanya nilai maksimum misalnya, jadi kalian perlu mendeklarasikan A dan B sebagai integer, kemudian nama prosedurnya apa? Prosedur tentukan maksimum. Nah, ini aja tinggal di copy paste aja sih header-nya. Nah, kemudian di bagian deskripsi, kalian tinggal membaca A, membaca B. Ini boleh kalau kalian langsung read A, B itu juga nggak masalah. Lalu tinggal panggil aja prosedur tentukan maksimum
A, B. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk versi functionnya akan saya jelaskan sekarang ya. Nah, untuk versi prosedur seperti ini juga bisa sih sebenarnya dibuat di Flowgorithm gitu. Tapi coba deh kalian coba nanti buat sendiri di Flowgorithm. Yang saya akan contohkan adalah untuk fungsinya saya akan contohkan pseudocode, kemudian flowchart di Flowgorithm-nya. Sedangkan untuk flowchart di Flowgorithm dari penggunaan prosedur, kalian bisa coba sendiri, nanti kalau bingung kalian bisa bertanya kepada saya. Oke, yang pertama nih ya, kalau kita akan buat sebuah function. Function itu otomatis diawali dengan kata-kata function. Jadi seperti itu. Function, kemudian namanya apa misalnya? Get max misalnya, karena saya ingin mendapatkan nilai yang terbesar. Sama ya, saya membutuhkan parameter input, yaitu misalkan namanya sama X dan Y, sebagai bilangan bulat, integer. Nah, karena dia function, otomatis dia akan mengembalikan nilai. Jadi ada panah, apa sih nilai yang dikembalikan? Max itu adalah salah satu bilangan antara X dan Y. Berarti tipenya adalah integer, karena salah satu dari mereka berdua. Nah, jadi seperti itu. Ini penjelasannya berarti mengembalikan nilai terbesar antara X dan Y. X atau Y gitu kan. Salah satu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di bagian deklarasi, kita akan mendeklarasikan apa saja sih variabel yang kita butuhkan. Nah, karena X dan Y sudah dikirim di dalam parameter, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan kedua buah bilangan itu. Kita tinggal deklarasikan max. Hampir mirip kok dengan bagian prosedurnya. Cuma nanti dia ada return value, itu aja yang membedakan. Nah, kemudian di bagian deskripsi sama, sintaksnya itu sama sih sebenarnya, karena kita di sini kan menentukan ya, jika X lebih besar daripada Y, dan nah, kalau X lebih besar daripada Y, apa yang terjadi? Selain itu, apa yang terjadi? Nah, jadi seperti itu. Kalau X lebih besar daripada Y, otomatis max-nya itu adalah X. Nah, selain itu, max-nya adalah Y. Untuk huruf kapital dan kecilnya nanti sebenarnya disesuaikan aja ya. Kalau mau rapi sih ya diperbaiki aja. Ini autocorrectnya belum saya matikan sih soalnya. Oke, jadi seperti ini. Ini sama kok sintaksnya, cuman bedanya adalah kalau di bagian prosedur dia menggunakan write untuk karena dia langsung mencetak gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan return yang kita kembalikan itu adalah bilangan yang paling besar. Jadi return max gitu. Itu yang nanti kita berikan kepada algoritma pemanggilnya. Oke, well, ini saya copy aja supaya nanti saya tinggal mengisi kekurangan-kekurangannya. Nah, jadi di algoritma utama, algoritma misalnya cari max gitu ya, anggaplah begitu. Algoritma utamanya ini nggak isi apa-apa. Oke, jadi di sini menentukan nilai terbesar dari dua buah bilangan, A dan B. Nah, misalnya seperti itu. Karena saya menentukan bilangan terbesar dari si A dan si B, ya wis lah, saya membutuhkan A dan B. Nah, apakah nanti nilai maksimalnya ingin saya simpan misalnya? Kalau ingin saya simpan, berarti saya juga membutuhkan max. Jadi seperti itu. Itu kalau misalnya saya ingin simpan, tidak langsung saya cetak gitu kan. Nanti saya kasih dua versinya. Nah, kemudian jangan lupa di copy dong ini ya. Ini kalian copy headernya. Nah, kalau sudah, berarti di sini kalian tinggal sebenarnya read. Jadi kalian baca tuh berapa A dan berapa B. Nah, setelah di-read, baru deh kalian panggil nih function getMax-nya. Begitu kalian memanggil function getMax, sebenarnya siapa yang kalian bandingkan, si A dan si B, ya kan? Nah, hasil dari getMax ini kan suatu bilangan, salah satu, entah si A maupun si B. Ini bisa kalian simpan kembali ke dalam variabel, bisa kalian buat begini, kemudian kalian cetak, kemudian kalian cetaklah itu dengan write ya, max-nya kalian cetak. Ini cara pertama ya. Cara kedua, kalian nggak perlu menyimpan ke dalam variabel max, tapi kalian langsung write aja gitu. Itu juga bisa sih. Jadi pilih salah satu ya. Jangan kedua-duanya. Nanti kalau kedua-duanya dua kali dong tercetak.
Jadi write get max A, B. Nah, kalau kalian hanya ingin mencetak atau menampilkan nilai terbesarnya aja, bisa langsung pakai opsi kedua write. Tapi kalau kalian ingin melakukan sesuatu terhadap nilai terbesar, misalnya nilai terbesarnya ini mau kalian gunakan lagi untuk proses berikutnya, ya wes berarti kalian butuh dong menyimpan dia ke dalam variabel gitu. Sebenarnya hal itu aja sih gitu ya. Oke, well, kita coba kedua opsi ini nanti di Flogorithm. Saya contohkan sekarang di Flogorithm-nya. Mari kita buka Flogorithm. Oke, yang pertama kita akan buat functionnya sesuai dengan yang sudah kita buat di sini nih. Nah, jadi add function namanya get max. Parameternya adalah X dan Y. Ingat, di sini dia tidak memerlukan jenis input atau output karena dia hanya jenis input aja. Y adalah integer. Oke. Nah, return value-nya apa? Ups, return value-nya di sini adalah integer. Ya udah, berarti return value-nya itu adalah integer. Namanya misalnya apa? Max. Karena di sini namanya max yang kita return-kan. Oke. Nah, setelah oke, maka kita mulai deh masuk ke sini. Jika, ups, kok ada jika? Apakah X lebih besar daripada Y? Jika ya, maka, nah di sini kalian bisa beri nilai kepada max itu adalah X. Itu karena X-nya lebih besar ya. Sedangkan kalau false berarti Y-nya dong yang lebih besar. Berarti di sini max sama dengan Y. Nah, oke. Returnnya nggak perlu kalian tulis, dia udah otomatis ditulis. Nah, langsunglah ke algoritma utama. Klik, kemudian main. Di dalam main kita perlu mendeklarasikan hanya variabelnya aja. Deklarasi functionnya nggak perlu. Nah, ini ada A, B, ada max. Nah, oke. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Apa yang berikutnya? Kita membaca. Membacanya ingat ya, satu persatu A, karena di sini namanya A, dan membaca B. Nah, setelah itu apa? Panggil dan simpan ke dalam max. Ingat, kalau memanggil function, kalian menggunakan assign. Karena kita mau menyimpan nilainya. Tapi kalau prosedur, kalian gunakan call. Nah, jadi di sini max sama dengan get max. Kan tadi namanya get max ya. A, B. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu, kalian tinggal tulis aja. Write si max. Nah, ini adalah opsi yang pertama ya. Ini opsi yang pertama ini. Kita jalankan dulu ya, misalnya. Nah, jadi di sini misalnya saya input A-nya misalnya 3, B-nya misalnya 8. Nah, jadi dia akan memanggil sih, sebenarnya dia memanggil si getMax sih, gitu kan. Ini saya kasih ini dulu ya. Nah, supaya dia masuk ke sini. Nah, coba saya jalankan ulang. A-nya 3, B-nya 8. Oke, enter. Dia masuk ke sini setelah saya mengentry datanya. Dia masuk, kemudian yang dia lakukan adalah membandingkan. Apakah X lebih besar daripada Y? Apakah 3 lebih besar daripada 8? Tentu false. Kan dia akan lari ke sebelah kiri. Nah, ini. Berarti max akan diberikan nilai sebesar 8. Nah, kemudian di return. Kembalilah ke sini. Nah, dia akan memberi nilai kepada max yang ada di algoritma utama, kemudian dicetak. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan opsi yang kedua nih misalnya. Saya langsung write. Nah, kalau langsung write, berarti ini nggak perlu bagian yang ini. Kalau langsung write, ini saya hapus. Max-nya nggak perlu, jadi write get max. Di sini saya nggak perlu mendeklarasikan max kalau langsung, karena saya hanya mau mencetak aja misalnya. Nah, jadi cuma perlu A dan B, udah output get max. Nah, sama ya, misalnya 3, kemudian 8. Nah, lalu di sini masuk nih sama nih. Apakah 3 lebih besar daripada 8? False. Masuk ke kiri. Nah, kemudian di-return-kan angka 8. Nah, langsung dicetak gitu. Itu perbedaannya ya. Untuk yang opsi 1 dan opsi yang kedua. Nah, jadi ya, ini adalah pemanggilannya. Mudah-mudahan kalian bisa cukup paham ya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan kepada saya.